Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan RPS 5 yang berjudul Perumusan Teori Akuntansi. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Hanif Setiawan dengan NIM akhir 033. Yang kedua ada Abidah Adelia dengan NIM akhir 265. Yang ketiga ada Muhammad Muklis Azari dengan NIM akhir 217. Yang keempat ada Ismani Hayatul Mahmuda dengan NIM akhir 207. Yang kelima ada Geoffrey Cliff Hartanto dengan NIM akhir 060. Dan yang terakhir ada Fidel F. Nadifa dengan NIM akhir 076. Memasuki materi yang pertama, yaitu entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Entitas yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap penyusun, penerapan, dan pengawasan standar akuntansi. Mengapa penting? Karena standar akuntansi mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Setiap entitas memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Di sini tujuan identifikasi entitas yaitu ada 3. Yang pertama ada menjamin transparansi, yang kedua ada menjaga akuntabilitas, dan yang ketiga mewujudkan pelaporan yang andal dan relevan. Di sini ada entitas penyusun dan pengatur standar akuntansi. Yang pertama ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan, bisa disebut DSAK, IAI. Di sini ada 2. Yang pertama menyusun dan menetapkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Yang kedua ada Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa disebut IAI. Di sini juga ada 2, organisasi preferensi akuntan dan mengawasi praktik akuntansi. Yang ketiga ada International Accounting Standard Board atau bisa disingkat IASB. Di sini dapat menyusun IFRS yang dimana itu disebut International Financial Reporting Standards dan menjadi acuan internasional. Yang keempat ada Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK. Di sini gunanya untuk mengawasi penerapan standar akuntansi pada sektor jasa keuangan. Kemudian entitas pengguna dan pihak yang terpengaruh. Yang pertama perusahaan atau manajemen. Di sini dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan bertanggung jawab atas kewajaran laporan. Yang kedua ada investor dan kreditur, menggunakan laporan keuangan untuk keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Yang ketiga ada pemerintah, kepentingan pajak dan regulasi ekonomi. Yang keempat ada auditor. Di sini dapat memeriksa kesesuaian laporan dengan standar akuntansi. Yang kelima masyarakat, memiliki kepentingan terhadap transparansi dan stabilitas ekonomi. Memasuki poin yang kedua yaitu adalah pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Menurut buku Accounting Theory 2013, standar dan teori akuntansi tidak terbentuk secara netral atau murni akademis, melainkan merupakan hasil dari proses sosial, politik, dan juga ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Di buku ini juga menjelaskan bahwa penetapan standar akuntansi merupakan hasil interaksi antara teori, praktik, dan juga kekuatan institusi, karena setiap kelompok pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah poin-poin penting yang terdapat dalam materi ini, yaitu ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah pihak utama dan juga pihak pendukung. Nah, di sini disebutkan bahwa pihak utama yaitu adalah Financial Accounting Standard Board atau FASB yang ada di Amerika Serikat dan juga IASB yaitu International Accounting Standard. Badan-badan ini memiliki otoritas formal untuk menyusun dan menerbitkan standar akuntansi berdasarkan kerangka konsep dan hasil penelitian. Namun, Work juga menegaskan bahwa kewenangan mereka tidak berdiri sendiri karena dalam proses penyusunan standar mereka harus mempertimbangkan masukan dari publik, dunia usaha, auditor, dan juga akademisi. Selain FASB dan IASB, terdapat juga yaitu standard setters, menyebutkan peran penting pemerintah dan regulator pasar modal seperti SEC yaitu Securities and Exchange Commission yang memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan penerapan standar tertentu. Selanjutnya terdapat organisasi profesi akuntan seperti AICPA dan juga perusahaan penyusun laporan keuangan atau preparers, pengguna laporan keuangan, investor atau kreditur, serta juga akademisi dan peneliti yang berkontribusi melalui pengembangan teori akuntansi.
Bahkan, pengadilan turut mempengaruhi praktik akuntansi melalui keputusan hukum yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah terdapat tujuh pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Yang pertama adalah Badan Penyusun Standar, kedua yaitu adalah pemerintah dan regulator, ketiga organisasi profesi, keempat dunia usaha, kelima pengguna laporan keuangan, keenam akademisi, dan yang ketujuh adalah lembaga hukum yang bersama-sama membentuk arah perkembangan teori dan standar akuntansi. Baik, selanjutnya pengertian legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Legitimasi proses penetapan standar akuntansi adalah pengakuan bahwa standar yang ditetapkan memiliki kewenangan, keabsahan, dan dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan karena disusun melalui prosedur yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya standar akuntansi tidak dibuat secara sepihak, tetapi melalui proses formal yang diakui secara hukum dan profesional. Selanjutnya yaitu makna dari legitimasi dalam penetapan standar. Legitimasi berarti bahwa proses penyusunan standar yang pertama memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas. Misalnya di Indonesia, standar akuntansi keuangan ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Kewenangan ini diakui oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan pemerintah. Lalu yang kedua yaitu mengikuti prosedur yang sistematis dan transparan. Prosesnya biasanya meliputi yang pertama penyusunan draft awal, yang kedua exposure draft yaitu dipublikasikan untuk mendapatkan masukan, yang ketiga public hearing, yang keempat evaluasi tanggapan publik, dan yang terakhir yang kelima finalisasi dan pengesahan standar. Selanjutnya yang ketiga yaitu melibatkan partisipasi berbagai pihak atau due process. Pihak yang dilibatkan antara lain yang pertama praktisi akuntan, akademisi, dunia usaha, investor, regulator, dan pemerintah. Keterlibatan ini membuat standar tidak hanya mencerminkan kepentingan satu kelompok saja. Selanjutnya sumber legitimasi. Yang pertama legitimasi hukum. Standar diakui dan diwajibkan melalui peraturan undang-undangan atau keputusan regulator. Contohnya perusahaan publik di Indonesia wajib mengikuti SAK yang telah disahkan dan diakui oleh OJK. Yang kedua, legitimasi profesional. Standar disusun oleh organisasi profesi yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi. Di tingkat internasional, standar ditetapkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menerbitkan IFRS. Yang ketiga, legitimasi sosial. Standar diterima dan dianggap adil oleh masyarakat bisnis dan pengguna laporan keuangan karena prosesnya terbuka dan objektif. Selanjutnya yaitu pentingnya legitimasi dalam penetapan standar. Yang pertama dapat menjamin kepatuhan. Jika standar dianggap sah dan adil, maka perusahaan akan lebih patuh dalam menerapkannya. Yang kedua meningkatkan kepercayaan publik. Investor dan pengguna laporan keuangan percaya bahwa laporan disusun berdasarkan aturan yang sah. Yang ketiga mengurangi konflik kepentingan. Karena prosesnya partisipatif, standar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Yang keempat, yang terakhir yaitu menjamin kualitas standar. Proses yang transparan memungkinkan kritik dan evaluasi sebelum standar disahkan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan teori akuntansi. Yang pertama yaitu teori kelembagaan atau institutional theory. Standar diterima karena didukung oleh institusi resmi. Yang kedua, teori kepentingan publik atau public interest theory. Standar dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Teori kelompok kepentingan atau interest group theory, yaitu proses yang penetapan standar dipengaruhi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya kita membahas tentang standar akuntansi yang berlebihan. Nah, pada slide ini kita membahas lebih dalam tentang standar akuntansi yang berlebihan merujuk pada kondisi ketika aturan akuntansi dibuat sangat rinci, detail, dan juga teknis. Standar seperti ini sering disebut sebagai rule-based standard karena lebih menekankan pada aturan-aturan spesifik yang harus diikuti secara ketat. Tujuan awalnya dibuat standar yang detail sebenarnya adalah untuk menciptakan kejelasan dan mengurangi perbedaan interpretasi antar perusahaan. Jadi dengan adanya aturan yang rinci, diharapkan praktik pelaporan keuangan menjadi lebih seragam dan mengurangi manipulasi. Namun ketika aturan menjadi terlalu banyak dan kompleks, justru muncul permasalahan baru seperti kesulitan dalam penerapan dan meningkatnya beban kepatuhan bagi perusahaan.
Dalam konteks teori akuntansi, fenomena ini menjadi salah satu kritik terhadap perkembangan standar modern. Nah, standar akuntansi yang berlebihan tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan politik dan regulasi. Jadi ketika terjadinya krisis keuangan atau skandal akuntansi, regulator cenderung merespon dengan membuat aturan yang lebih ketat dan lebih detail agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, pembuat standar sering berusaha mengurangi celah interpretasi dengan membuat ketentuan yang sangat spesifik, dengan tujuan agar tidak ada ruang bagi perusahaan untuk menafsirkan aturan secara berbeda. Namun, semakin detail aturan dibuat, semakin kompleks juga standar tersebut. Jadi, kompleksitas ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman, terutama bagi perusahaan kecil atau pengguna laporan keuangan yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Selanjutnya, dampak dari standar yang terlalu detail cukup signifikan terhadap praktik akuntansi. Salah satu dampak utamanya adalah berkurangnya penggunaan professional judgment. Jadi akuntan menjadi lebih fokus pada kepatuhan terhadap aturan tertulis dibandingkan pada substansi ekonomi transaksi. Selain itu, standar yang terlalu rinci dapat mendorong perusahaan untuk mencari celah dalam aturan atau sering disebut loopholes, yang dimana artinya perusahaan mungkin mematuhi aturan secara formal, tetapi secara substansi tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Hal ini dapat mengurangi kualitas dan transparansi laporan keuangan. Dampak lainnya adalah meningkatkan biaya kepatuhan dan kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, sebagai respon terhadap kritik standar yang terlalu berlebihan, muncullah sebuah pendekatan yang lebih berbasis prinsip atau principle-based standard. Pendekatan ini tidak terlalu menekankan aturan yang sangat rinci, tetapi lebih berfokus pada prinsip umum dan tujuan pelaporan keuangan. Jadi dengan pendekatan berbasis prinsip, akuntan memberikan ruang untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan substansi ekonomi transaksi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena lebih menekankan pada transparansi dan relevansi informasi. Jadi secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi terus mengalami evaluasi dan penyesuaian untuk mencapai keseimbangan antara kejelasan aturan dan fleksibilitas dalam penerapan. Pilihan dalam akuntansi. Dalam praktik akuntansi, standar tidak selalu memberikan satu metode tunggal. Ada beberapa alternatif metode yang sama-sama diperbolehkan oleh standar seperti Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan. Artinya, perusahaan boleh memilih metode yang dianggap paling sesuai dengan kondisi dan kebijakan manajemennya, selama tetap sesuai standar yang berlaku. Jadi, akuntansi itu bukan sekedar angka pasti, tapi juga mengandung unsur pertimbangan dan kebijakan. Bentuk-bentuk pilihan dalam akuntansi. Yang pertama ada metode penyusutan aset tetap, ada garis lurus, saldo menurun, unit produksi. Pilihan metode ini akan memengaruhi besarnya beban penyusutan dan laba tiap periode. Yang kedua, metode penilaian persediaan, ada FIFO dan rata-rata tertimbang. Metode yang dipilih memengaruhi harga pokok penjualan atau HPP dan laba perusahaan. Yang ketiga ada metode pengukuran aset. Dalam beberapa kasus, standar memperbolehkan metode biaya dan metode revaluasi. Pilihan ini memengaruhi nilai aset dan ekuitas di laporan keuangan. Mengapa sih standar memberikan pilihan? Standar itu memberikan pilihan karena yang pertama kondisi tiap perusahaan berbeda, seperti jenis industri, skala usaha, dan risiko. Yang kedua untuk memberikan fleksibilitas agar laporan lebih relevan. Yang ketiga karena tidak semua transaksi bisa diperlakukan dengan satu pendekatan yang sama. Akuntansi mencoba menyeimbangkan antara relevansi dan keandalan informasi. Dampak adanya pilihan dalam akuntansi. Pilihan metode memungkinkan laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Di sisi lain, pilihan ini bisa membuka peluang manajemen laba atau earning management karena perusahaan dapat memilih metode yang menguntungkan secara angka. Inilah kenapa teori seperti teori agensi sering mengaitkan pilihan akuntansi dengan kepentingan manajemen dan pemilik.
Penyesuaian dengan kapasitas nasional. Standar disesuaikan dengan kondisi negara berkembang, mempertimbangkan teknologi, ketersediaan SDM, infrastruktur penguji, dan menghindari standar yang terlalu tinggi bagi industri lokal. Negara berkembang harus realistis agar standar tidak menjadi hambatan, terutama bagi UMKM kecil dan industri lokal. Harmonisasi bertahap dengan standar internasional. Yang pertama, mengadopsi standar internasional secara selektif dilakukan terhadap sesuai dengan kesiapan nasional. Yang terakhir, diprioritaskan pada sektor strategis dan ekspor. Harmonisasi bertahap menjaga daya saing global tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Penglibatan pemangku kepentingan. Yang pertama, pemerintah sebagai regulator, industri dan UMKM sebagai pelaksana, akademisi sebagai pendukung ilmiah, konsumen sebagai penerima manfaat. Penglibatan semua pihak membuat standar lebih relevan dan mudah diterapkan. Orientasi pada pembangunan dan inklusivitas. Standar mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan efisiensi, memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil. Standar tidak hanya mengatur, tetapi juga harus membantu pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan dan kapasitas teknis. Penguatan lembaga standarisasi nasional, peningkatan sistem sertifikasi dan akreditasi, pengembangan tenaga ahli dan auditor. Tanpa kelembagaan yang kuat, standar sulit diterapkan secara konsisten.